Pertama ada pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein ini merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh itu akan sintetis kembali menjadi protein. Halo, kenalkan saya adalah protein. Nah, siapa sih saya? Saya adalah salah satu makromolekul yang terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh, interstisial, dan cairan darah. Saya memiliki sumber asam amino yang terdapat dalam C, H, O, dan N yang tidak terdapat dalam lemak dan protein. Nah, di dalam tubuh saya juga terdapat fungsi-fungsi loh. Apa saja ya fungsi-fungsinya? Yang pertama, mengandung enzim. Kedua, alat pengangkat dan penyimpan. Ketiga, pengatur pergerakan. Keempat, penunjang mekanis. Kelima, pertahanan tubuh atau imunisasi. Keenam, media perambatan impuls syaraf. Ketujuh, pengendalian pertumbuhan. Nah teman-teman, ini adalah gambaran dari protein primer yang akan dimetabolismekan ke dalam protein. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di mana ya anabolisme? Saya cari dulu deh anabolisme di mana. Saya anabolisme protein. Saya berfungsi untuk produksi asam amino dari pembongkaran sintesis protein, sintesis asam amino dan protein tubuh di hati. Lalu saya mengambil bagian asam amino dari asam amino. Dan saya juga sebagai tempat proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Lalu saya juga sebagai sintesis protein dari asam-asam amino. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino terjadi melalui ekspresi gen. Proses anabolisme biasanya banyak membutuhkan energi sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Selanjutnya akan ke katabolisme. Jangan bilang ada yang menyakitimu. Apaan tuh? Kamu nanya. Kamu tanya. Ini apa? Biar aku kasih tahu ya. Ini katabolisme protein. Apa itu? Katabolisme protein adalah satu dari pertukaran protein tubuh yang terjadi secara kontinu yang membentuk seluruh tubuh. Nah, terus untuk proses katabolisme ada 3 proses. Yang pertama, proses deaminasi, dekarboksilasi, yaitu memisahkan gugusan karboksil dari asam amino sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang masih mengandung N. Nah, yang kedua, apa itu? Proses transaminasi, yaitu proses pemindahan gugusan asam amino dari suatu asam amino ke ikatan yang lain, yang biasanya asam keton sehingga terjadi asam amino. Terus yang ketiga, apaan tuh? Yaitu proses deaminasi, yaitu proses memisahkan gugusan asam amino dari suatu asam amino. Biasanya diikuti produksi asam alfa keto yang bila dioksidasi sempurna menjadi CO2 plus H2O atau disintesa menjadi asetat mengikuti metabolisme asam lemak. Kamu udah paham? Kamu tanya-tanya lagi. Ente kadang-kadang ente ya. Wow. Halo guys, perkenalkan saya adalah asam amino. Saya adalah asam karboksilat yang memiliki gugus amino. Saya merupakan bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, saya adalah bagian paling sederhana dari protein. Nah, disinilah nanti saya yang akan diserap oleh tubuh dan menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Nah, asam amino ini dapat didapatkan dari sumber hewani dan nabati seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kegunaan asam amino ini adalah membentuk protein yang dibutuhkan, membentuk glukosa, membentuk badan-badan keton, menghasilkan energi, dan membentuk molekul non-protein. Lalu sumber asam amino ini berasal dari protein dalam makanan, proses sintesa asam amino non-esensial, dan degradasi protein pada tubuh. Oke, sekian dari protein asam amino. Halo teman-teman, perkenalkan
Apa sih energetika itu? Saya adalah senyawa yang bersifat racun yang dapat membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, jika saya ingin dikeluarkan, saya harus diubah terlebih dahulu menjadi urea di dalam hati, sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Dalam bentuk urea, sisa metabolisme ini dipindahkan ke ginjal untuk disekresikan dalam bentuk urin. Halo, perkenalkan saya asam keto. Saya perpecahan dari asam amino. Saya dapat memasuki jalur katabolisme karbohidrat dan saya juga bisa diubah menjadi asam pirufat. Nah, pada asam pirufat inilah yang selanjutnya akan memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif. Kemudian saya juga bisa langsung memasuki siklus Krebs. Tetapi untuk langsung memasuki siklus Krebs tergantung dari jenis asam aminonya. Halo, saya adalah tikus Krebs. Saya itu dibagi menjadi 8 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, proses pembentukan sitrat. Proses ini terjadi penggabungan antara dua molekul. Satu molekul KOA dan satunya molekul oksaloasetat. Untuk tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses yang tadi akan diubah menjadi isositrat. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi. Pada proses dekarboksilasi ini, isositrat yang tadi diubah menjadi alfa ketoklurat. Dan yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoklurat menjadi suksinil. Dan yang kelima, suksinil tadi diubah menjadi suksinat yang dibantu Mg2+ dan GDP. Dan yang keenam, suksinat dioksidasi lagi menjadi fumarat yang dibantu enzim suksinat. Dan yang ketujuh, proses hidrasi. Terjadi penambahan atom hidrogen yang dihasilkan oleh malat. Lalu malat dioksidasi yang menghasilkan oksaloasetat yang menangkap asetil kolat yang membuat siklus Krebs ini terjadi secara terus-menerus. Baiklah, itu untuk proses pada saya. Hai, saya di sini sebagai urea. Saya adalah senyawa organik dari amoniak yang terbentuk pada proses metabolisme, lebih tepatnya pada proses deaminasi asam amino. Urea dibentuk dari NH3 sebagai hasil metabolisme protein dan CO2 sebagai penghasil respirasi. Pembentukan saya terjadi di dalam hati. Saya keluar dari hati bersama aliran darah dan kemudian akan disaring melalui glomerulus dalam ginjal, kemudian akan keluar bersama urin. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme protein, yang mana bagian-bagiannya sudah diperankan oleh teman-teman saya tadi. Untuk metabolisme protein sendiri, pertama-tama protein yang terdapat dalam makanan kita akan dicerna melalui lambung dan usus menjadi asam amino. Kemudian akan diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke dalam hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati, dan protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Kemudian, bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Yang terakhir adalah hati. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Baiklah, untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai penguraian protein pada metabolisme tubuh. Nah, asam amino itu dibentuk di dalam hati, kemudian dipecah melalui katabolisme, kemudian dibawa oleh darah menuju ke jaringan untuk digunakan. Anabolisme dan katabolisme tidak hanya terjadi di dalam hati saja, tetapi di berbagai jaringan di dalam tubuh. Di dalam sel juga ada loh. Salah satunya adalah di dalam sel darah. Nah, di dalam sel darah ini ada 3 sumber. Yang pertama, absorpsi melalui dinding usus. Yang kedua, hasil penguraian protein di dalam sel. Dan yang ketiga, hasil sintesis asam amino di dalam sel. Nah, di dalam tubuh kita, protein mengalami perubahan-perubahan. Untuk perubahannya memiliki waktu
tersendiri. Pada hati, pada organ, perubahan tersebut memiliki selang waktu 2,5 sampai 10 hari. Pada jaringan otot, perubahan tersebut terjadi 120 hari. Nah, setiap harinya protein ini mengalami perubahan sebanyak 1,2 gram protein ke senyawa lain. Itu saja penjelasan dari saya ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegradasi menjadi monomer penyusunnya atau asam amino oleh enzim protease yang khas. Protease tersebut dapat berada di dalam lisosom maupun lambung dan usus. Katabolisme protein makanan pertama kali berlangsung di dalam lambung. Di tempat ini protease khas atau pepsid mendegradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisi NH2 bebas dari asam amino aromatik, hidrofobik ataupun dikarbosilat. Jadi jalur metabolisme protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaminasi memotong dan memisahkan gugus karbon dan gugus amin. Yang kedua, deaminasi, masuknya gugus amin ke jalur urea. Yang ketiga, dekarboksilasi adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom C3 menjadi senyawa baru atau asetil koenzim yang beratom C2 sebagai tahap awal masuki siklus Krebs.